Halo Kang Teteh, ketemu lagi di Poska episode kedua. Gimana nih kabarnya? Well, I hope you guys have a great day. Di sini aku Karen, dari kelas 10 MIPA 3 sebagai host. Dan di episode kali ini kita udah kedatangan narasumber sekaligus guru kita nih, yang pastinya bakal ngasih ilmu yang bermanfaat. Sini ada Bapak Ihya. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi, alhamdulillah baik, sehat. Oke, sebelum kita lanjut bincang-bincangnya, jangan lupa ya kalian klik tombol subscribe, like, dan komennya. Langsung aja ke poskanya ya. Jadi Pak, kan lagi di masa pandemi kayak gini nih. Gimana, boleh dong sedikit cerita gitu kesibukan Bapak selama pandemi? Iya, sebetulnya di masa pandemi ini memang semua orang mengalami perubahan yang sangat signifikan, termasuk juga tidak hanya di dunia pendidikan, terus di dunia entertainment pun yang seperti kita tahu para artis juga semacam itu ya, banyak kesibukan yang kemudian berubah kesibukannya. Kalau saya sendiri juga lagi banyak belajar sebetulnya, terutama belajar tentang IT karena mau tidak mau dengan adanya pandemi ini aktivitas kita keseharian ini kemudian dipaksa total untuk bisa memahami tentang IT, bagaimana cara berkomunikasi. Kalau misalnya saya pribadi sebagai guru mengajar melalui daring dan yang lain-lainnya, terutama juga masalah dakwah juga kemudian juga di situ mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa buat saya karena pertama kali dakwah melalui dalam jaringan ya online gitu, dan itu sangat sangat luar biasa, pengalaman yang luar biasa buat saya. Nah Pak, jadi topik pembahasan kali ini tuh mengenai malam Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Kenapa disebut sebagai malam Lailatul Qadar? Iya, baik. Seperti yang kita tahu, Lailatul Qadar itu makna secara bahasanya, Lailah itu artinya malam, Qadar itu artinya mulia atau kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar, sebenarnya kalau kita bilang malam Lailatul Qadar, ketika dimaknai jadinya malam-malam kemuliaan gitu. Semestinya kita bilang malam Qadar atau Lailatul Qadar, yang artinya memang malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa ada kemuliaan di situ? Seperti yang sering disampaikan oleh beberapa mufasir atau ahli tafsir, setiap sesuatu yang ketika ditempeli atau berdekatan atau bergelut dengan Al-Quran, maka sesuatu itu akan jadi mulia. Seperti yang kita tahu, malaikat yang membawa wahyu Allah Al-Quran itu adalah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menjadi komandannya para malaikat di alam semesta ini. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi pemimpinnya para nabi-nabi dan rasul dari awal sampai akhir. Kemudian nyampe diturunkan di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Utamanya spesifiknya Al-Quran diturunkan di malam Qadar atau malam kemuliaan tersebut. Otomatis di malam tersebut seperti yang kita tahu dalam Al-Quran, Al-Qadar di sana dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Malam Qadar atau malam kemuliaan itu katanya lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya saking mulianya. Bisa jadi kemuliaan itu kemudian membawa atau memberikan dampak yang sangat positif bagi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar di malam tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Qadar itu maknanya adalah sempit. Artinya di malam tersebut dunia ini atau langit pertama yang dekat dengan bumi ini itu dipenuhi oleh banyak sekali malaikat, termasuk dipimpin oleh Jibril, tanazzalul malaikatu warruh fiha, kan gitu, diturun semua malaikat di bumi di malam tersebut, sehingga disebutlah di situ malam Qadar, malam yang sangat sempit karena dipenuhi oleh malaikat di alam semesta yang turun semua ke situ menyaksikan siapa yang beribadah di malam tersebut. Masya Allah. Gitu. Jadi di malam itu tuh malaikat pada turun ya Pak ya? Betul. Malaikat semuanya turun. Tanazzalul malaikatu warruh. Nah tadi kan malam Lailatul Qadar tuh malam spesial tuh Pak. Apa sih yang bikin spesial dan beda dari malam-malam yang lain gitu? Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama karena ada Al-Quran diturunkan di situ. Setiap ada Al-Quran nempel ke sesuatu, dalam artian sesuatu yang kemudian ada Al-Quran di situ pasti mulia. Yang kedua, karena malam tersebut pahalanya dilipat gandakan
kalau boleh dihitung dengan hitungan matematis itu lebih daripada 80 tahun ibadah. Katakan misalnya kita di malam Qadar tersebut atau malam Lailatul Qadar tersebut, kita hanya melaksanakan ibadah dengan cara berdiam diri di masjid atau yang kita sebut sebagai i'tikaf. Nah, ketika kita i'tikaf, katakan misalnya dapat pahala 1, maka di malam tersebut itu pahalanya dilipat-lipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau bulan di situ Januari, Februari, Maret, maka dihitung 1000 bulan kurang lebih 80 tahunan lebih. Artinya pahalanya luar biasa. Kita belum tentu usia sampai 80 tahun. Bisa jadi cuma 60 atau bisa jadi besok atau ya artinya nggak nyampe segitu, tapi karena malam ini malam kemuliaan sama Allah dikasih bonus yang sangat spesial untuk hamba-hambanya yang lagi puasa yang menghidupkan malam di malam Qadar tadi. Jadi umur kita tuh nggak akan panjang gitu, tapi cuman kalau kita bisa mendapatkan satu malam itu bisa melebihi umur kita ya gitu. Ya, insya Allah pahalanya ya, Iya, pahala pahalanya. kebaikannya, betul. Nah Pak, kan tadi malam Lailatul Qadar tuh malam istimewa dan semuanya udah dijelasin. Kapan sih Pak datangnya malam Lailatul Qadar itu? Iya, kalau kita merujuk kepada hadis Rasul itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Kalau kita boleh menghitung itu ada malam ke-21 tadi malamnya. 23. Malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27 dan malam ke-29. Nah, di sepertiga malam mohon maaf, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan di malam-malam ganjil, maka kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Berarti yang tadi disebutkan 21, 23, 25, 27, 29. Gitu. Nah, Pak, gimana sih cara kita sebagai umat muslim untuk bisa mendapatkan malam itu gitu? Itu kan malamnya setahun sekali ya, itu belum tentu dapat juga gitu. Gimana sih cara kita buat menyambutnya gitu? Betul. Sebetulnya sih karena ini kan malam yang sangat rahasia, kita nggak pernah dikasih tahu oleh Rasulullah malam 21 yang malam Qadar teh gitunya atau malam 25, nggak pernah dikasih tahu begitu. Cuma dikasih tahu gambaran di malam Qadar bisa ditemukan di malam ganjil di 10 hari terakhir. Maka semestinya sih kita persiapannya dari malam pertama bulan Ramadan kita biasakan untuk sebagai pembiasaan. Karena di 10 malam pertama kan ada rahmat Allah gitu. Walaupun tidak ada Lailatul Qadar di 10 hari pertama atau 10 malam pertama, di situ rahmat Allah dicurahkan kepada kita. Terus sampai di 10 hari kedua juga kita kalau bisa usahakan gitu. Usahakan untuk juga melakukan kebaikan, ya baca Quran, tadarus, atau minimal saya malas tadarus, udahlah sholawat gitu. Oh saya juga malas, ya sudah zikir. Saya juga malas, ngapain? Kata Habib Lutfi bin Yahya, ketika kita ingin menggapai malam Lailatul Qadar atau malam Qadar, maka ketika kita tidak bisa menghidupkan malam tersebut, cukup dari ba'da maghrib sampai isya kita diusahakan hatinya jangan kosong. Artinya zikir kepada Allah dari ba'da maghrib sampai isya. Itu sudah termasuk nanti akan dapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Gitu. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya gitu. Nah Pak, balik lagi ke tadi nih, kan tadi Bapak ngejelasin katanya kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu pahala ibadahnya setara seperti 80 tahun kita beribadah. Nah kalau kita malah melakukan sebaliknya gimana nih Pak, malah melakukan dosa, zina, maksiat seperti itu, apa dosanya juga berkali-kali lipat? Iya, jadi sebenarnya sih urusan dosa itu inilah uniknya kita jadi orang Islam, beruntung jadi orang Islam. Disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, di sana dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa? Kita beruntung menjadi orang Islam karena mendapatkan satu malam yang sangat spesial di bulan Ramadan ini, terutama di 10 malam terakhir. Artinya apa? Kalau seandainya dari perspektif umat Islam atau dari perspektif agama Islam, kenapa saya katakan tadi beruntung? Satu, ketika kita melakukan dosa atau punya niatan nih dalam hati, saya mau melakukan dosa nih misalnya, apapun dosanya, misalnya dosa kecil, mau ngejailin orang, mau menghina orang, dosa besar sebenarnya. Udah ada niatan, itu sama malaikat atid tidak langsung dicatat sebagai dosa.
Ketika misalnya itu terlaksana niat tadi, maka sudah masuk dosa. Katakan kalau boleh di poin, dia dapat poin 1 dosa. Tapi kalau ini tidak terlaksana niat yang tadi, maka tidak termasuk 1 dosa, tapi malah jadi 1 pahala. Nah itu. Nah kalau bedanya kalau kita punya niat baik, misalnya saya nanti malam mau sholat tahajud, saya nanti malam mau zikir, udah dapat pahala 1. Niat tadi terlaksana, dapat pahala 1 lagi, jadi 2. Niat tadi tidak terlaksana, pahalanya nggak hilang, pahala niat doang 1 dapat tadi. Artinya apa? Seperti yang tadi ditanyakan, kalau kita sebaliknya melakukan perbuatan dosa, maka insya Allah kita melakukan perbuatan dosa pun, maka pasti ada saja, karena ini adalah malam yang spesial, ini adalah malam yang sangat istimewa, pasti ada aja di mana nanti alamat yang Allah berikan, dalam artian ciri, tanda, ayat-ayat Allah itu kemudian bisa menegur kita, bisa jadi ujug-ujug. Ya, kita lagi ngobrol pengen maksiat, ujug-ujug nggak terlaksana gara-gara kesandung misalnya, atau bisa jadi udah mau maksiat nih gitu, ternyata tahu-tahu ada telepon dari orang tua. Nah itu padahal memang alamat dari Allah, ayat-ayat dari Allah supaya kita memang jangan sampai melakukan itu. Biasanya seperti itu biasanya. Dan kalaupun misalnya sudah terjerumus, bagaimana? Kata Rasulullah, maghfiratullah la nihayah wala bidayah. Ampunannya Allah, ingat ampunannya Allah ketika kita sudah terjerumus ke dosa atau melakukan hal yang serupa di malam tersebut, maka ingat ampunan Allah sangat luas sekali, segera bertaubat. Insya Allah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu yang sering kita lantunkan di 10 malam terakhir. Doa yang sering kita lantunkan di 10 malam terakhir. Artinya apa? Allahumma innaka afuwun karim, ya Allah, engkaulah sesungguhnya zat yang maha pengampun dan mulia gitu. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, dan engkau juga mencintai orang yang gampang maafin orang gitu. Masya Allah. Ya. Jadi kan tadi kalau kita cuma baru sebatas niat aja kita udah dapat pahala ya, Betul. apalagi kalau kita melaksanakannya. Tapi jangan cuma niat doang tapi gak dilaksanain ya kalau bisa laksanain. Betul. Jadi gini Pak, kalau misalnya ibadah kita masih kurang sempurna, tapi kita tetap menjalankan ibadah seperti sholat tahajud, apa kita masih bisa mendapat malam Lailatul Qadar atau tidak? Pasti. Insya Allah. Kenapa? Karena jangankan sholat tahajud. Tadi yang seperti saya sampaikan, kata Maulana Habib Lutfi dari Pekalongan, itu ketua Sufi Dunia, Forum Sufi Dunia, itu menyampaikan cukup kalau seandainya malas untuk melaksanakan tahajud, kalau seandainya malas untuk membaca Quran, sholawat dan lain-lain, cukup berdiam diri atau itikaf dari ba'da maghrib sampai isya di malam tersebut, insya Allah itu sudah sampai pahalanya, sudah dapat Lailatul Qadarnya. Artinya saking mudahnya umat Islam untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, ampunannya Allah, ridhonya Allah yang berupa Lailatul Qadar tadi, maka Allah tidak memberatkan. Itu ada dalam surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen kita dalam beribadah tuh mudah, sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita mampunya ngangkat, ibarat ngangkat gas, mampunya saya ngangkat 3 kilo, maka Allah tidak memaksakan kita untuk mengangkat 12 kilo gas. Sama seperti ibadah pun. Ibadah mana yang sekiranya kita mampu untuk melaksanakannya, maka laksanakan itu. Diniatin kemudian dilaksanakan. Artinya tidak akan mengurangi pahala dari Lailatul Qadar tersebut. Asalkan usahakan jangan sampai kita melangkah ke maksiat. Gitu. Oke, jadi udah lumayan banyak tuh ya yang kita baru tahu malah ya dari spesialnya malam Lailatul Qadar. Jadi kita tuh udah bikin question box Pak. Ada beberapa pertanyaan yang diambil. Jadi ini dari @rsalr_m. Assalamualaikum, izin tanya Pak Ustadz, amalan-amalan apa aja sih yang harus dilakukan atau dianjurkan di malam Lailatul Qadar? Amalan yang paling mudah, diem di masjid, iktikaf. Itu yang paling mudah. Kalau misalnya saya siap untuk sholat sunnah perbanyak. Saya juga siap untuk baca Quran banyak-banyak. Terus doa apa yang paling bagus di malam Qadar atau 10 malam terakhir? Tadi yang disampaikan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Selebihnya silahkan
mau zikir, mau sholawat. Nah, cuma tadi diusahakan yang pertama adalah sholat sunnah diperbanyak, itikaf ya, yang kedua sholat sunnah diperbanyak, yang ketiga tadi baca Quran diperbanyak, karena itu bulan turunnya Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran di bulan turunnya Al-Quran, insya Allah masa iya kita nggak mulia sih. Dan akan ada kemuliaan itu kemudian akan berimbas kepada sikap positif kita biasanya. Misalnya begini, contoh kecilnya, dulu sebelum mendapatkan Lailatul Qadar, dia kalau sholat itu malas. Ini ujug-ujug setelah dia mendapatkan pengennya sholat. Biasanya dia sholat duha itu boro-boro, tapi setelah dia dapat pengennya sholat duha, walaupun misalnya sehari cuma 2 rakaat, dia biasanya baca Qur'annya boro-boro, seminggu sekali, ini malah pengennya sering baca Quran gitu. Dan melihat orang yang berbeda dengan kita, artinya orang ini kayaknya salah, orang ini kayaknya nggak beriman, dia tidak, yang muncul dalam hatinya bukan kebencian tapi kasih sayang. Oh, mungkin dia butuh dakwah, mungkin dia butuh rangkulan dari kita. Ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, kita selalu husnudzon. Oh, mungkin dia belum tahu ilmunya, nggak usah dibenci orangnya mah, sikap yang dia bikin ngeselinnya aja gitu yang dibenci misalnya gitu ya. Tapi kalau individunya, pribadinya jangan. Nah, bakal muncul nanti perubahan-perubahan sikap, efek dari Lailatul Qadar terhadap diri kita. Bahkan nggak sampai diri kita, itu masih koma, bisa jadi nyampe nanti ke efeknya itu ke sekitar diri kita, misalnya keluarga kita. Biasanya bapak ibu kita marahan terus gitu ya, berantem terus, ini efeknya dia malah jadi kok lebih harmonis misalnya gitu ya. Terus kemudian misalnya biasanya rezeki kurang, ujug-ujug rezekinya jadi bertambah berkah itu. Jadi akan ada efek yang sangat mulia, yang positif ke diri kita dan keluarga kita atau orang sekitar kita, pasti itu. Dari Estra 17, apa saja keistimewaan pada malam Lailatul Qadar? Sebenarnya tadi sudah dijawab ya. Iya, jadi itu yang nanya udah dijawab ya di pertanyaan sebelumnya. Yeah. Ini dari @rsalr_m, izin tanya lagi, doa apa yang harus kita panjatkan di malam Lailatul Qadar? Ini juga sebenarnya sudah dijawab ya. Jadi Pak, aku mau sedikit kepo nih. Yeah. Kan malam Lailatul Qadar tuh ada, kita kan udah tahu tuh kapannya tuh misalkan di 10 malam terakhir. Nah, tanda-tandanya ada malam Lailatul Qadar tuh apa sih gitu? Ya, tandanya itu kalau kita merujuk kepada kitab-kitab Ramadaniyat atau beberapa hadis Rasul itu, yang pertama, ini kalau kan macam-macam tandanya ya. Kalau kita melihat yang pertama tanda dari alam. Alam itu cuacanya tuh nggak mendung, nggak panas, nggak banyak angin. Hudu, kalau bahasa agamanya tuh hudu. Jadi tenang gitu malamnya tuh. Kemudian pada pagi harinya itu matahari nggak sampai ngejeletet ke tangan atau ke kulit kita. Jadi benar-benar adem, benar-benar sejuk, benar-benar matahari ini seakan-akan ada tapi nggak sampai kita nih kepanasan gitu kan. Biasanya kita pernah ngalamin juga kan, kalau siang-siang matahari kok panas banget gitu. Ini nggak adem gitu. Nah, maka ini tanda-tanda alam. Bahkan ada salah satu waliullah ketika malam Qadar itu, beliau mendapati keanehan di alam. Salah satunya adalah air. Ketika beliau malam mau melaksanakan sholat, kemudian wudhu dulu, ketika mencelupkan tangannya ke air, ternyata nggak ada genangan, nggak ada gelombang airnya. Jadi ketika tangan itu masuk, biasanya kalau tangan kita masuk kan ada gelombang kan ya, bulat gitu, makin lebar. Ini nggak ada. Nah, itu salah satu keanehan, dan itu hanya bisa dilihat oleh mata yang mukasyafah. Ya salah satunya waliullah, mata yang dibuka tabirnya. Mungkin kalau bagi kita orang awam nggak bisa lihat gitu. Kita hanya bisa mendeteksinya melalui alam saja. Alamnya tenang, nggak ada angin, tapi adem gitu. Nggak sampai bintang juga semuanya kelihatan. Itu salah satu tanda yang disampaikan oleh beberapa ulama yang ada di kitab Ramadaniyat. Nah, jadi semua udah dijelasin ya. Ada juga pertanyaan tadi yang udah ditanyain sama beberapa pemahaman dasar yang mungkin kalian belum tahu. Nah, ini ada sih tanya nih dari Ausdian. Ada pertanyaan?
Ya. Assalamualaikum Pak. Salam. Izin bertanya. Itulah. Sebentar Pak. Pak. Oh ini. Ya Pak, jadi mengenai malam Lailatul Qadar saya memiliki pertanyaan. Kan kita semua tahu bahwa malam Lailatul Qadar tuh nggak ada yang tahu ya Pak ya. Iya. Nah itu tuh kenapa Pak? Kenapa malam Lailatul Qadar tuh tidak diberitahu? Alasannya itu ada apa? Kenapa? Iya. Satu, malam qadar itu mirip dengan, kan sebenarnya bukan hanya malam qadar yang nggak diberitahu secara eksplisit oleh Nabi kepada kita ya. Ada juga hal lain yang memang tidak diberitahu secara eksplisit, tapi hanya sebatas gambaran-gambaran. Contohnya apa? Ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Ketika ditanyakan tentang ruh, ternyata apa jawabannya? Jawabannya ruh, kematian, kelahiran itu urusannya Allah. Yang kedua ada tentang kiamat. Ketika ditanya tentang kiamat, yas'alunaka 'anis saah, tentang kiamat, kapan kiamat terjadi? Rasulullah tidak menjelaskan kiamat terjadi besok tanggal sekian, jam sekian, menit kesekian, enggak ya. Tapi hanya menyampaikan kiamat terjadi hari Jumat. Cirinya apa? Cirinya ya salah satunya yang seperti kita suka baca itu kan ada salah satu misalnya idza waqa'atil waqi'ah, ketika nanti kiamat itu datang terjadi apa? Laisa liwaq'atiha kadzibah, tidak ada waktu sedikit pun untuk bohong. Orang semuanya akan jujur, berlomba-lomba untuk jujur. Udah terjadi apa belum sekarang? Mungkin di beberapa negara udah terjadi. Khafidatur rafi'ah, yang tadinya orang itu derajatnya di bawah diangkat sama Allah. Orang biasa aja tadinya nggak terkenal sama sekali, sekarang terkenal di seluruh dunia. Udah terjadi belum itu? Udah. Nah, ini salah satu tandanya. Artinya tidak disampaikan kejadiannya nanti hari Jumat besok misalnya, enggak. Hanya sebatas hari Jumat kemudian digambarkan. Termasuk Lailatul Qadar. Nah, karena malam ini sangat mulia, ini dirahasiakan. Salah satu poin hikmah untuk kita adalah kita di 10 malam terakhir itu perbanyak iktikaf supaya kita tidak hanya di pas malam qadarnya saja melaksanakan kebaikan-kebaikan atau ibadah-ibadah tersebut, tapi di seluruh malam kalau bisa. Maka tadi saya sampaikan di awal, dari malam pertama taraweh atau malam pertama bulan Ramadan sampai malam terakhir malam 29 atau malam 30, laksanain. Hitung-hitung dari awal ini latihan, dapat rahmat, kasih sayangnya Allah, dapat maghfirah, ampunannya Allah, nanti di akhir dapat qadar atau Lailatul Qadar gitu. Jadi terus aja kalau bisa. Kenapa disembunyikan? Karena sangat mulia. Kalau misalnya kita punya hadiah gitu ya, ada orang ulang tahun gitu, ketika ada orang ulang tahun dikasih hadiahnya, dikasih tahu dulu hadiahnya kaos kaki ya. Kayaknya nggak surprise gitu ya, kaos kaki gitu ya. Besok kan ulang tahunnya misalnya. Tapi kalau seandainya besok ulang tahun, iya oke, nanti saya akan kasih hadiah, tapi nggak dikasih tahu hadiahnya apa. Artinya walaupun hadiahnya cuma 1 buah coklat, karena nggak dikasih tahu, surprise, itu akan bikin hati lebih senang dibandingkan yang pertama tadi. Kaos kaki gitu ya. Nah itu salah satunya. Jadi rahasia semacam itu supaya kita memang termotivasi untuk terus ibadah, tidak hanya tujuannya ini saja. Aja, gitu iya, ya. tidak hanya malam itu saja, tapi semualah diusahakan semua malam. Izin tanya lagi ya Iya. Pak. Amalan-amalan apa yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid pada malam Lailatul Qadar? Iya betul, karena wanita ini makhluk halus ya. Wanita ini berbeda dengan laki-laki. Jadi ada keringanan-keringanan dalam beribadah. Termasuk juga ketika saya juga mau dong, kan begitu ya. Saya juga mau dong untuk mendapatkan malam qadar ini atau Lailatul Qadar. Tapi saya lagi halangan. Apa yang harus saya lakukan? Banyak. Ada hal yang memang ketika halangan bisa dilakukan oleh perempuan. Ibadah-ibadah amaliyah yang menggunakan lisan atau tangan kita gitu ya. Salah satunya adalah baca sholawat. Baca sholawat itu dibolehkan dalam ketika posisi wanita itu sedang menstruasi. Baca sholawat sebanyak-banyaknya. Dilapalkan boleh? Boleh. Dalam hati boleh? Boleh. Zikir? Boleh. Misalnya zikir astagfirullah, 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 atau misalnya la ilaha illallah dan lain-lain, itu boleh ya. Nah yang tidak boleh itu hanya menyentuh Al-Quran. Bahkan ini juga ada perbedaan pendapat ulama ini. Ada ulama yang membolehkan membaca Al-Quran dengan alasan orang mau makan itu kan baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, begitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena ada bahasa di sana la yamassuhu illal mutahharun di surat Al-Waqi'ah. Di sana dikatakan jangan menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Artinya ketika lagi posisi nggak suci, jangan. Tafsiran awal itu.
Yang kedua, tafsiran suci di sini, kalau lagi kotor, bersihin dulu deh, karena ini kalamullah yang lagi suci gitu. Kalau hatinya kotor, lisannya kotor, deketin Quran, malu dong gitu. Bahasa gampangnya begitulah ya. Artinya ketika bergaul dengan Al-Quran, suciin lisannya. Ketika Qurannya sudah lepas, suci lagi, jangan balik lagi. Misalnya biasa ngomongin orang misalnya, akhirnya balik lagi, jangan. Ya artinya banyak lah amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang menstruasi. Zikir perbanyak, sholawat perbanyak, iktikaf juga bisa, diam aja di rumah ya bisa kan, tapi hatinya hidup, jangan kosong, hatinya hidup, bilang Allah Allah Allah, itu aja nggak jadi masalah, bagus itu. Nah, udah banyak banget ya yang dibicarain dasarnya, bahkan sampai doa-doanya pun udah dijelasin sama Bapak. Gak terasa udah hampir setengah jam saya Yeah. bincang-bincang sama Bapak. Bapak makasih udah nyempetin waktunya Sama-sama, buat datang terima ke kasih. sini. Tapi jangan sedih karena masih banyak episode-episode menarik lainnya. Semoga teman-teman yang di rumah bisa dapat manfaat ya dari obrolan tadi, karena di Poska we listen, we understand, we get better. Aku Karen Aurelia, izin pamit undur diri. Poska will be back soon. See you.